analisis kompetitor. Jadi kita membandingkan produk kita sama produk-produknya kompetitor. Kemudian kita bisa mencari celah dari kompetitornya dan kita terapin ke produk kita. Itu bisa juga. Terus kemudian eh, kita mengumpulkan data untuk bisa mengerti apa permasalahan yang benar-benar dialami oleh penggunanya. Terus kemudian yang kedua ada define. Nah, data-data permasalahan yang kita dapatkan tadi di tahapan empathize itu kita olah, kita definisikan biar masalahnya tadi itu lebih jelas lagi. Nah, caranya bisa dengan membuat user persona sebagai representasi target penggunanya. Terus kita juga bisa merencanakan fitur-fitur apa aja yang bisa membantu menyelesaikan masalah kita tadi di tahapan ini. Nah, selanjutnya ada tahapan ideate. Nah, di tahapan ideate ini, setelah masalahnya tadi jelas, udah jelas di tahapan define, nah kita bisa mulai melakukan brainstorming untuk menemukan berbagai kemungkinan solusi yang tentunya kreatif buat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang udah kita definisikan tadi di tahapan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa buat sketsa kasarnya, terus kita bisa juga membuat diagram alur pengguna atau user flow, terus kita juga bisa buat wireframe atau kerangka-kerangka dasar tata letak aplikasinya untuk memvisualisasikan struktur-struktur dan alur pada produk kita. Kemudian ada prototype. Nah, di tahapan prototype ini, kerangka yang udah kita buat tahapan sebelumnya, di tahapan ideate, itu kita implementasikan dalam bentuk visualnya. Jadi, hasilnya nanti dibuat prototype yang interaktif, yang bisa diklik dan dirasakan oleh penggunanya. Nanti jadi bisa seolah-olah kalau produk ini merupakan produk nyatanya. Kemudian yang terakhir di design thinking ini ada yang namanya testing. Nah, pada tahapan testing ini kita menguji prototipe yang udah kita buat pada tahapan sebelumnya untuk mendapatkan umpan balik. Apakah desain yang kita buat itu udah bisa dimengerti? Apakah solusinya itu efektif? Itu kita mengujinya kepada calon pengguna kita. Nah, dari hasil pengujiannya, kita bisa gunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan produk kita untuk sebelum diserahkan ke developernya. Nah, proses-proses yang ada di design thinking ini tadi sebenarnya tuh udah ideal buat menciptakan sebuah produk digital yang bagus. Nah, tetapi setiap tahapan-tahapan ini tadi tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kurang sesuai buat hackathon yang dimana waktunya ini sangat singkat. Yang tadi 24 sampai 72 jaman itu tadi. Nah, sedangkan di hackathon ini sendiri tadi kan waktu itu kan sebagai musuh utama kita. Jadi kita nggak bakalan bisa buat menjalankan semua tahapannya secara mendalam. Bisa di next. Lalu gimana sih cara kita buat memproses desainnya dengan cepat, tetapi juga tetap efektif? Next. Salah satu cara yang bisa kita terapkan yaitu menggunakan metode Lean UX. Lean UX ini gabungan antara Lean sama prinsip Lean sama Agile. Nah, intinya kita nggak perlu nunggu desainnya buat sempurna dulu terus dibikin, tetapi kita bisa langsung bikin, kemudian kita coba
kita uji dan kita perbaiki secara cepat karena, di Lean UX ini fokusnya itu lebih ke solusi yang nyata bisa dipakai. Jadi bukan tampilannya doang yang bagus, tetapi juga bisa dipakai oleh penggunanya. Bisa di-next. Nah, Lean UX ini, memiliki beberapa prinsip. Yang pertama itu ada berfokus pada hasil. Nah, prinsip ini menekankan kalau tujuan akhir dari proses desainnya itu bukan cuma sekedar menghasilkan dokumentasi-dokumentasi, tetapi kita, menciptakan dampak atau perubahan yang positif pada pengguna. Nah, kalau dalam hackathon, kita nggak perlu nih buat, menghabiskan waktu lama-lama buat bikin dokumentasi desainnya. Kita lebih ke fokus, buat ini, menyelesaikan pertanyaan. Pertanyaannya itu, apakah prototipe yang kita buat ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang udah kita definisikan tadi, dan juga bisa didemokan dengan baik. Nah, jadi kita fokus untuk menjawab atau menyelesaikan pertanyaan tersebut. Hasil akhirnya nanti prototipe yang bisa berfungsi, jadi bukan cuma, wireframe-wireframe-nya doang. Terus kemudian yang kedua ada iterasi cepat dan berkelanjutan. Nah, Lean UX ini meninggalkan proses desain yang panjang, seperti yang udah aku jelasin tadi, yang design thinking. Sebaliknya, Lean UX ini dia lebih menggunakan siklus pendek dan berulang. Nah, setiap siklusnya ini tadi kita iterasi untuk menghasilkan versi-versi yang lebih baik daripada siklus sebelumnya. Nah, kalau di hackathon, kemungkinan kita bisa melalui siklus-siklusnya itu sekitar 5 sampai 10 siklus dengan iterasi-iterasi kecilnya. Nah, misalnya kita, dalam siklus pertama, kita udah buat desainnya, terus kita ujikan mungkin ke peserta lain atau mungkin bisa juga ke mentornya. Nah, dari hasil feedback mereka, kita perbaiki lagi menjadi prototipe lagi, terus kemudian diuji lagi, diperbaiki lagi, dan seterusnya. Ini buat, mastiin produk yang kita kembangkan itu, terus berkembang berdasarkan umpan balik yang nyata. Selanjutnya, ada kolaborasi tim. Nah, prinsip kolaborasi tim ini, menghilangkan batasan antar peran. Jadi, di sini desainer, developer, atau mungkin nanti ada product manajernya, itu mereka nggak kerja sendiri-sendiri terus kemudian lempar-lemparan gitu. Sebaliknya, mereka bakalan kerja sama dari awal hingga akhir. Nah, jadi ini, misal kita sebagai desainer, kita nggak cuma, membuat desain terus kita serahin ke developernya, tetapi kita bisa duduk bareng sama developernya, sama tim yang lain buat, memecahkan masalahnya itu bersama-sama. Misalnya saat, proses coding itu, ternyata developernya kesulitan nih buat, ngoding desain, salah satu desain. Nah, itu kita mungkin bisa menawarkan solusi, gimana kalau desainnya kita sederhanain aja biar lebih mudah di coding-nya gitu. Nah, dengan diskusi ini kita bisa lebih banyak menghemat waktu, karena kan kita, waktunya dikit banget ya di hackathon. Oke, boleh lanjut slide selanjutnya. Nah, prinsip yang selanjutnya ada fokus ke MVP. MVP ini minimum viable product. Jadi,
versi produk yang paling sederhana yang dapat kita luncurkan. Jadi, eee, kita mengembangkan fitur-fitur utamanya terlebih dahulu, fitur-fitur yang harus ada pada, produk kita. Itu minimum viable product. Nah, kita asumsikan, eee, janganlah kita membangun banyak fitur, tapi tidak dapat berfungsi semua. Karena bakalan lebih baik kita ngembangin satu fitur, tetapi fitur itu berfungsi dengan cara yang benar. Fitur itu benar-benar bisa berfungsi, bisa digunakan. Itu bakalan lebih baik daripada kita punya banyak fitur, tapi nggak bisa digunain semua. Terus selanjutnya ada mengurangi pemborosan. Nah, eee, pemborosan di sini itu ada banyak sekali pemborosan. Kalau di hackathon bisa kita anggap pemborosan ini pemborosan waktu. Nah, dengan menggunakan Lean UX ini, kita bisa mengurangi pemborosan-pemborosan waktu tersebut. Jadi kita bisa lebih cepat buat menyelesaikan, permasalahannya. Oke, boleh di next ke slide selanjutnya. Nah, sama seperti design thinking tadi, di Lean UX ini juga ada siklusnya. Nah, yang pertama itu ada think atau berpikir. Nah, pada eee, tahapan ini merupakan tahapan di mana tim itu dapat menganalisis masalah, kemudian membuat asumsi, dan merumuskan ide-ide. Nah, eee, tahapan ini lebih ke tahapan, mengenai strategi sama perencanaannya. Kemudian tahapan yang selanjutnya ada tahapan make atau membuat. Nah, pada tahapan ini kita, eee, meng apa ya, mengimplementasikan ide-ide yang udah kita dapat di tahapan sebelumnya, di tahapan things, eee, menjadi sebuah sesuatu yang nyata, dapat diuji, dan, dapat diklik-klik, jadi kayak produk akhirnya. Kalau di tahapan design thinking, tahapan make ini sama kayak tahapan prototype-nya. Terus kemudian tahapan yang selanjutnya, yang terakhir, itu ada tahapan cek. Nah, tahapan cek ini merupakan tahapan di mana prototype itu diuji langsung kepada penggunanya untuk mendapatkan, umpan balik untuk menjadi bekal kita buat melanjutkan ke siklus selanjutnya. Nah, tadi kan aku sempat bahas siklus-siklus ya. Jadi siklus-siklus yang dimaksud itu, ya siklus 3 tahapan ini. Oke, selanjutnya, next. Kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu tahapan think. Nah, tahapan think ini tujuannya untuk memahami masalah secara mendalam sebelum kita mendesain. Jadi, kita yang pertama harus melakukan asumsi. Nah, semuanya dimulai dari asumsi. Tim kita bisa mengumpul dulu, terus kemudian mengumpulkan data-data yang digunakan. Seperti di sini misalnya ada contoh, aku buat sticky note. Jadi, kita mengumpulkan data-data dulu, eee, tentang permasalahan yang ada. Kemudian ada problem statement. Nah, setelah kita mengasumsikan, kita udah tahu nih riset-riset angkanya, kita udah dapet data-data pendukung permasalahannya. Nah, kita pecahkan di problem statement, kira-kira dari permasalahan tadi pengguna itu butuh apa? Kita, menentukan kira-kira solusi apa yang bisa menyelesaikan permasalahan yang tadi ada. Kemudian dari
permasalahan-permasalahan tersebut, kita buat pernyataan yang bisa diuji. Nah, misalnya, kami percaya solusi ini itu bisa menyelesaikan masalah ini. Itu kita kumpulkan. Nah, setelah jadi nanti kita bisa uji. Kemudian ideasi. Nah, setelah kita menentukan kira-kira solusi apa aja yang bisa menyelesaikan masalahnya, nah, di ideasi ini berdasarkan hipotesisnya, tim kita bisa melakukan brainstorming untuk menghasilkan ide-ide solusi yang beneran buat menyelesaikan permasalahan itu tadi. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Masuk ke tahapan kedua, yaitu tahapan make. Nah, tahapan make ini merupakan tahapan buat mengubah ide-ide kita tadi menjadi antarmuka nyata dengan cara secepat mungkin. Nah, tujuannya di sini bukan ke kesempurnaannya, tetapi lebih ke kecepatannya biar biar segera diuji desain kita. Di sini kita bisa melakukan sketching, jadi kita gambar-gambar dulu di kertas, kira-kira desain aplikasinya gimana. Kemudian kita juga bisa kerja sama tim kita bisa melakukan crazy edge, jadi kita masing-masing membuat desain, terus kita tentukan desain mana nih kira-kira yang cocok, yang bagus buat diimplementasikan, gitu. Terus selanjutnya kita fokuskan kepada MVP-nya. Jadi, kita nggak bikin semua fiturnya, tetapi kita akan pilih satu alur atau fitur yang paling penting terlebih dahulu untuk diselesaikan dan diuji. Terus yang terakhir ada prototyping. Nah, sketsa-sketsa tadi kita buat menjadi desain yang lebih interaktif. Oke, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada tahapan cek. Nah, tahapan cek ini merupakan tahapan yang krusial, soalnya di sini kita, eee, tim, kita akan menguji desain aplikasi kita. Nah, dari situ kita mendapatkan langsung, umpan balik dari calon pengguna kita. Nah, tujuannya di sini untuk mempelajari, jadi bukan buat, mempertahankan ego. Jadi buat mempelajari kira-kira permasalahan apa yang dialamin oleh pengguna itu bisa segera kita selesaikan. Nah, di sini, kalau di Lean UX, aku bisa merekomendasikan testingnya itu pakai guerrilla testing. Nah, guerrilla testing ini merupakan metode pengujian cepat. Jadi, kita ngujinya itu bukan, ke user yang, apa ya, user yang seharusnya. Kita kan karena kita butuh cepat, kita bisa mencegat orang-orang di sekitar kita. Misalnya kita di lomba hackathon. Nah, kita bisa menguji desain kita ke orang-orang di sekitar kita, misalnya ke tim lain atau ke mentornya. Nah, dari pengujian ini, kita jadi tahu apa saja yang perlu kita perbaiki. Nah, dari testing tadi, kita kan udah dapetin feedback dari orang-orang di sekitar tadi. Nah, dari feedback itu, kita bisa iterasikan. Oke, bisa lanjut slide selanjutnya. Nah, jadi itu tadi kira-kira, metode desain yang bisa kita terapkan ke hackathon. Nah, selanjutnya aku bakalan ngasih tips buat, apa ya, buat meningkatkan kemungkinan kita bisa menang di dalam kompetisi. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku ya. Oke, lanjut. Nah,
tahapan lomba, terutama di UI UX, itu biasanya ada dua, yaitu penyisian, kemudian ada final. Next, di penyisian ini eh, biasanya ada beberapa yang perlu kita kumpulkan. Ada proposal, abstrak, video, sama poster. Nah, ini tergantung sama penyelenggaranya juga. Ada yang kadang itu cuma proposalnya aja, terus ada juga yang abstraknya dulu baru proposal, ada juga yang proposal sama video, terus ada juga yang proposal sama poster, ada juga yang proposal video poster. Jadi macem-macem ya, tergantung sama penyelenggaranya juga. Nah, tapi kali ini kita bakalan fokus dulu ke proposalnya. Next, sebelum kita menyusun proposal, langkah apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, cari dulu permasalahannya. Nah, cari permasalahan ini, eh, kita mencari masalah apa aja yang ada di lingkungan sekitar kita yang kira-kira bisa kita selesaikan. Kemudian dari permasalahan itu tadi, kita menentukan ide solusi. Jadi, solusi inovatif apa yang kita bisa yang kita bisa tawarkan buat menyelesaikan permasalahan yang udah kita dapetin tadi. Next. Nah, tipsnya yang pertama, kita kan tadi udah nyari permasalahan. Nah, nyari permasalahan kemudian nyari ide. Nah, kita harus memastikan kalau ide sama permasalahan kita itu tadi sesuai sama tema yang diberikan oleh penyelenggara lombanya. Ini penting banget, karena kalau misalnya nggak sesuai sama tema, itu bisa jadi pengurangan poin atau malah bisa jadi juga didiskualifikasi. Kemudian yang kedua, angkat permasalahan yang urgent untuk diselesaikan. Jadi bukan hanya permasalahan-permasalahan sepele terus kita selesaikan. Kita lebih memfokuskan untuk menyelesaikan permasalahan yang urgent untuk diselesaikan. Nah, ini aku kasih contoh beberapa permasalahan yang akhir-akhir ini sering diangkat. Yang pertama itu ada inclusivity. Jadi bisa ngangkat kayak permasalahan tentang disabilitas gitu-gitu. Terus kemudian ada society, dan yang terakhir ada healthcare. Nah, sebenarnya nggak cuma permasalahan ini aja, permasalahannya itu ada banyak banget. Tapi ini aku kasih contoh aja biar teman-teman ada gambaran kira-kira permasalahan gimana yang urgent itu dan yang saat ini lagi banyak dilombain. Oke, yang ketiga, pastikan solusi yang udah kita buat tadi itu benar-benar menyelesaikan permasalahannya. Nah, kita kan tadi udah mendefinisikan permasalahannya itu apa aja. Nah, kita harus memastikan kita membuat solusi itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita tadi. Jadinya enggak melenceng kemana-mana. Kita fokusin ke permasalahannya buat diselesaikan. Kalau misalnya ada permasalahan yang mungkin nggak bisa kita selesaikan, sebaiknya nggak usah kita tulis di proposalnya gitu. Terus kemudian yang keempat, target pengguna dan lingkup yang jelas. Nah, permasalahan kita tadi itu harus mempunyai target pengguna dan juga lingkupnya itu harus jelas. Oke, next. Nah, setelah kita udah dapat permasalahan dan solusi, itu sebenarnya kita udah menyelesaikan dua tahap. Tahapan empathize sama tahapan ideate. Nah, tapi kita harus tetap melakukan semua desain proses ini. Dan jangan lupa juga buat didokumentasiin. Karena penting banget buat mendokumentasikan apa aja yang udah kita lakukan di dalam proposal. Jadi biar kesannya itu kita bener-bener ngelakuin
buat meyakinkan jurinya, gitu. Oke, selanjutnya, setelah, kita sudah menyelesaikan tahapan-tahapan yang tadi, kita susun ke dalam proposal. Nah, ini aku ada beberapa tips buat nulis proposal. Yang pertama itu judulnya harus menarik. Ini mungkin bisa, apa ya, mungkin teknologi apa yang kita terapkan, itu bisa dituliskan di judul, jadi biar judul kita itu menarik. Jadi juri itu kayak biar bisa, punya first impression yang baik terhadap proposal kita. Kemudian data pendukung. Nah, data pendukung ini harus juga kita cantumkan, bisa di latar belakang atau di tahap-tahapnya. Data pendukung ini, buat membuktikan kalau permasalahan yang kita angkat itu bukan hanya permasalahan yang ada di angan-angan kita, tetapi juga dibuktiin melalui data-data yang ada. Kemudian ada dokumentasi yang udah aku sampaikan sebelumnya. Jadi dokumentasi itu apa aja yang, udah kita lakukan selama proses desainnya. Mungkin di tahapan empathize kita melakukan wawancara, kemudian kita melakukan survei. Nah, itu, baiknya kita dokumentasiin, kemudian kita jabarin, dari hasil wawancara atau hasil survei itu tadi, itu gimana hasilnya. Terus mungkin juga bisa kita tulis di proposal, pertanyaan-pertanyaan apa aja yang kita ajuin selama wawancara, selama survei, itu bisa dimasukin. Terus mungkin ke tahapan define. Nah, di tahapan define ini kan kita, mendefinisikan permasalahan yang udah kita dapetin di tahapan empathize. Nah, di tahapan define ini kita bisa mendokumentasiinnya dengan cara kayak ngelis-ngelis permasalahan apa aja yang ada. Itu salah satu contoh mendokumentasikannya yang ada di tahapan define. Kemudian di tahapan ideate. Nah, di tahapan ideate ini tadi kan kita udah buat alur pengguna, user flow, kemudian kita mungkin buat information architecture. Nah, itu kita bisa masukin juga ke proposalnya sebagai dokumentasinya. Terus di prototype kita buat low fidelity design, kita buat high fidelity design. Itu bisa juga kita masukin ke proposalnya. Terus ke testing. Di tahapan testing, kita melakukan testing ke pengguna ini. Mungkin kita ngelakuinnya pakai Google Meet. Itu bisa kita screenshot, terus kita taruh di proposal, terus kita masukin hasil feedbacknya itu gimana. Itu sebagai dokumentasi buat ngeyakinin jurinya bahwa kita itu benar-benar ngelakuin semua tahapan desainnya buat meyakinkan jurinya. Oke. Selanjutnya, yang penting banget di proposal itu lengkap dan sesuai aturan. Nah, lengkap ini, berarti, kan biasanya kalau di lomba-lomba itu, di rule book-nya itu biasanya ada keterangan yang harus ada di proposal itu apa aja. Itu kita usahain sebisa mungkin itu lengkap. Karena, kadang itu juri nggak punya waktu banyak buat mengoreksi banyak proposal. Mungkin bisa dilihat, "Oh, ternyata proposal ini lengkap." Jadi bikin jurinya tertarik buat baca proposal kita. Terus, yang terakhir ini opsional sih sebenarnya. Ada lomba yang ngebolehin, ada juga yang enggak. Itu kita buat desain proposalnya. Jadi, proposal itu kita desain dengan menarik, misalnya dikasih cover, bentuk gambar-gambar gitu, terus kita kasih header, footer, atau mungkin layout penulisan proposalnya itu kita bisa desain juga. Gitu. Nah, itu opsional tapi ya, karena ada lomba yang bolehin, ada lomba juga yang enggak. Oke, next. Oke, sekarang, eee, di tahapan final. Di tahapan final, setelah kita tadi udah di penyisihan, kita lolos nih ke final. Nah, di final ini kita biasanya ngapain aja? Nah, yang pasti di final ini
kita melakukan presentasi, kemudian ada juga tanya jawab. Oke, next. Nah, kan kita kan melakukan presentasi. Nah, presentasi kita tentunya juga berdasarkan, eee, pitch deck. Kita buat pitch deck untuk dipresentasikan. Nah, kira-kira strukturnya gimana yang menarik? Atau kira-kira strukturnya gimana yang umum itu? Jadi, di sini ada pembuka, kemudian ada pembahasan, dan juga penutup. Oke, next. Di sini kita bahas pembuka dulu. Di pembuka ini sebenarnya kita lebih jelasin ke latar belakang dan juga permasalahan apa aja yang kita angkat. Nah, untuk pembuka ini penting banget buat ada hook, buat menarik jurinya. Nah, hook ini bisa berupa apa aja? Kalau aku biasanya storytelling. Jadi bisa berupa storytelling, kemudian, bisa juga pertanyaan. Kita kayak, ngomong pertanyaan apa aja dulu, kayak gimana ya, ya pertanyaan gitulah ya intinya. Terus, juga ada kita bisa di awal itu kita nyebutin datanya. Nah, terus kemudian yang harus ada di pembuka itu data dukung. Nah, data dukung ini buat, seperti yang aku tadi omongin, buat, memastikan kalau permasalahan kita itu bukan, sekedar omongan, tetapi, permasalahan ini benar-benar ada dan dibuktiin dengan data. Nah, selanjutnya permasalahannya harus jelas. Jadi kita harus nyampein ke jurinya kalau, permasalahannya itu beneran ada dan bisa dimengerti oleh jurinya. Dan selanjutnya baru perkenalan. Jadi, nggak kayak presentasi di kelas-kelas. Kalau kita kan biasanya presentasi di kelas kan perkenalan dulu, terus kita mau bahas apa. Nah, kalau presentasi di lomba, itu kita nggak bisa kayak gitu. Soalnya kita butuh, apa ya, butuh Butuh first impression dari juri tadi. Jadi biar first impression dari jurinya tadi itu baik dulu, biar jurinya itu penasaran dulu. Jadi biar jurinya memperhatiin kita. Jadi nggak bisa kita presentasi kayak di kelas-kelas. Oke, selanjutnya. Nah, eee, hooks tadi aku kan sempat mention kalau aku biasanya hook ini pakai storytelling. Nah, storytelling, kita pitch deck-nya juga nggak bisa bikin pitch deck yang biasa-biasa aja. Kalau aku biasanya, itu aku buat kayak, eee, ilustrasi cerita gitu. Jadi ada ilustrasinya, terus aku cerita. Dan cara penyampaiannya itu, ya bener-bener kayak dongeng gitu. Nah, itu nggak apa-apa banget. Atau mungkin, ada beberapa lomba yang mengizinkan buat bawa properti. Mungkin kita mau hook-nya bikin drama dulu. Kita bisa mungkin, apa ya, idenya tentang stunting. Jadi kita bikin drama dulu atau bikin storytelling dulu, kita bawa properti, misalnya bawa boneka, itu boleh banget. Itu menarik juri sih. Itu bisa dilakukan juga. Oke, next. Nah, setelah dari pembuka tadi, kan ada perkenalan tadi ya. Nah, di perkenalan itu, eee sebenarnya buat menjembatani antara pembuka sama pembahasan. Nah, kalau aku biasanya misal dari permasalahan bla 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 bla, terus, aku perkenalannya tuh biasanya kayak gini, "Kami dari tim ini dengan saya Rensi Meila dan rekan-rekan saya dengan bangga mempersembahkan bla bla bla." Nah, itu masuk ke penjelasan aplikasinya. Jadi, setelah perkenalan, kita sambungin ke penjelasan aplikasinya. Jadi aplikasi apa, aplikasinya tujuannya apa, manfaatnya apa, itu kita bisa jelasin di pembahasan. Kemudian di pembahasan ini kita juga bisa jelasin, eee, metode analisis kita, misalnya kita lakukan SWOT, terus bisa juga analisis kompetitor, itu kita bisa jelasin di sini.
Terus selanjutnya itu metode desain. Nah, metode desain ini kita harus menjelaskannya secara detail. Jadi di empathize kita ngapain aja, define, ideate, prototype, testing, kita ngapain aja, itu kita jelasin di pembahasan ini. Terus, setelah pembahasan, ini aku, eee, tambahan ya, saranin kalau udah presentasi, itu kalau bisa ada iterasinya. Jadi kayak biar apa ya, biar kesannya kita itu bener-bener ngelakuin ini dan kita serius buat ngelakuin ini. Biar ada kelanjutan dari produk kita, itu buat meyakinkan juri. Dan yang terakhir, itu biasanya aku taruh akhir itu demonstrasi. Jadi setelah iterasi, itu demonstrasi cara penggunaan aplikasinya gimana, itu dijelasin di pembahasan. Oke, next. Nah, udah kan? Udah pembuka, pembahasan, sekarang penutup. Nah, penutup ini kita bisa juga, buat tagline buat aplikasi kita. Jadi tagline-nya apa, itu bisa kita sebutkan. Terus atau bisa juga dengan quote, itu bisa juga. Nah, terus salam. Nah, kalau bisa hindarin, eee, apa ya, terlalu banyak minta maaf, karena orang Indonesia ini kan kayak nggak enakan ya, sering banget kayak terlalu banyak minta maaf. Nah, itu kalau bisa dihindarin. Jadi, penutup salamnya itu mungkin bisa gini, "Sekian presentasi dari kami. Terima kasih Dewan Juri telah memberikan kesempatan kepada kami." Terus langsung salam, gitu aja cukup. Jadi nggak usah terlalu banyak minta maaf, gitu. Oke, ini udah terakhir. Oke, next. Nah, buat temen-temen yang lagi ikut lomba atau mungkin, lagi seneng banget ikut lomba, tapi misalnya kalah terus atau gimana, itu nggak apa-apa, enjoy aja. Karena, lomba itu nggak sekali lomba langsung menang. Tapi dari kalah-kalah itu tadi kita bisa belajar, "Oh di lomba sebelumnya itu kurangnya apa, bisa kita perbaikin lagi." Jadi, lakukan step by step dan percaya kalau kamu bakalan bisa bersinar, bakalan bisa menang. Jadi enjoy aja prosesnya, gitu. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa banget materi dari Kak Rensi. Ada tips nulis proposal, tahapan lomba, dan lain-lain. Nah, sekarang kita udah masuk ke sesi tanya jawab pada materi pertama. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa banget nih raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Sudah ada pertanyaan pertama dari Renda Putra Rahmadia. Saya bacakan ya, Kak. Pengalaman saya mengerjakan desain UI UX yang tenggatnya lama itu saya selalu terhalang oleh art block. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut, apalagi kalau pelaksanaan desainnya hanya sebentar seperti hackathon? Baik, boleh dijawab Kak Rensi. Mohon maaf Kak, mic-nya belum dinyalakan. Oke. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eee, Art blocks ini, lebih ke kreatifnya ya. Kalau kreatif ini sebenarnya nanti bakalan dibahas sih sama Kak Taufik, buat mengatasin cara-caranya. Tapi kalau sekilas aja apalagi kayak lombanya hackathon. Hackathon itu kan waktunya singkat. Itu, mungkin kalau buat cari ide, itu kita bisa melakukan analisis kompetitor, dari aplikasi-aplikasi yang udah ada, gitu sih kalau tipsnya dari aku. Nanti bakal dibahas lengkap lagi di materinya Kak Taufik.
Terima kasih Kak Rensi atas jawabannya. Buat teman-teman yang ingin bertanya lebih dalam, bisa untuk raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Ya, untuk Yuda, silakan untuk tadi ada yang raise hand. Ya, Kak. Mohon maaf untuk Kak Yuda suaranya masih belum terdengar. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak yang ada di kolom komentar. Permisi Kak, bagaimana dari Lavian? Permisi Kak, bagaimana cara kita bisa memaximize our time management karena setelah mendefine problem and we are trying to solve it, pastinya ada beberapa flow seperti user persona, wireframe, dan lain untuk pembagian baik waktu dan secara tim agar maksimal itu bagaimana ya Kak? Boleh dijawab Kak Renzi? Oke, makasih ya Levi atas pertanyaannya. Nah, jadi kalau di hackathon ini, karena kita sebagai UI UX, sebenarnya kalau di hackathon itu enggak, kita menyelesaikan desainnya dulu, terus baru developernya ini ngoding, enggak kayak gitu. Nah, sebenarnya, sambil kita ngedesain ini tadi, itu developernya bisa juga sambil mengerjakan. Misalnya nih, kita lagi bikin flow login. Nah, di Flow Login ini sambil kita mengerjakan, kan developernya juga bisa mengerjakan back-end-nya atau ya back-end-nya dulu lah. Nah, setelah mungkin atau setup dulu, itu developernya juga bisa setup dulu. Nah, setelah selesai setup, itu kan mungkin bisa barengan sama, oh mungkin alur login kita tadi udah selesai. Nah, itu developernya bisa lanjut ngerjain desain apa front end-nya gitu kan. Jadi, kita bekerja bareng-bareng. Kita kerja, developernya juga kerja. Nanti kalau kita udah selesai ini, developernya ngerjain, terus kita selesai ini, developernya ngerjain, jadi nggak banyak waktu yang kebuang secara sia-sia buat saling nunggu-nunggu gitu sih. Kira-kira apakah udah menjawab? Terima kasih Kak Rensi jawabannya. Apakah dari Kak Leven udah menjawab pertanyaannya? Udah terjawab? Iya Kak menjawab. Namun apakah ada metode seperti user journey, matrix problem, dan lain-lain gitu? Oke, izin jawab ya. Kalau kayak user journey atau matrix impact, impact ini maksudnya mungkin impact, oh bukan. Oke, abaikan. Nah, kayak user journey ini, kalau di hackathon, khususnya hackathon yang kayak coding-coding ini sebenarnya agak kurang penting karena seperti yang aku sampaikan tadi, ini kan kayak dokumentasi. Nah, sedangkan di hackathon itu kita fokusnya itu buat menghasilkan produk. Jadi, kalau di hackathon user journey ini sebenarnya agak kurang penting buat diselesaikan. Jadi lebih ke fokus menyelesaikan produknya aja, gitu sih.
Baik Kak, langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Nafi Hanif. Selamat malam Kak, izin bertanya. Apa yang paling mempengaruhi dalam penilaian ketika perlombaan hackathon? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih, atas pertanyaannya. Kalau hackathon yang coding ini, aku sebelumnya belum pernah ngikutin, karena aku dulu ikutnya itu hackathon yang UI UX. Tapi, kira-kira yang bisa, eee, kita ambil pelajarannya dari hackathon UI UX. Nah, kalau hackathon UI UX itu yang penting, eee, produk kita yang MVP, minimum viable product, itu selesai terlebih dahulu. Jadi fitur-fitur utama kita itu harus selesai dulu, itu. Terus kalau hackathon, apalagi udah presentasi, yang paling penting itu presentasinya juga. Jadi buat presentasi yang menarik mungkin, gitu sih kira-kira. Terima kasih Kak jawabannya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Yuda. Permisi Kak, semisal kita ikut lomba pasti berkelompok. Nah, apakah setiap anggota kelompok harus memiliki skill untuk public speaking yang baik atau hanya salah satu anggota yang bertanggung jawab untuk presentasi? Terima kasih. Baik, terima kasih, atas pertanyaannya. Kalau, ngomongin soal public speaking, ini sebenarnya bisa dilatih sih. Soalnya aku dulu juga pas presentasi, itu kayak latihan dulu beberapa hari, latihan buat ngomong. Jadi, public speaking ini sebenarnya bisa dilatih. Tapi, penting nggak sih, semua kelompok itu harus bisa public speaking? Itu sebenarnya nggak juga, karena yang penting kalau di tim itu kita bisa kerja sama, saling kerja sama, saling membantu, yang satu ngerjain ini, yang satu ngerjain itu sih yang penting. Kalau salah satu aja bisa public speaking, itu udah cukup banget menurut aku, karena biasanya presentasi juga itu, bisa diwakilin oleh salah satu aja, gitu sih. Sama-sama. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, eh, terima kasih kepada Kak Rensi atas materi yang sudah diberikan. Selanjutnya, kita ada materi kedua yang pastinya nggak kalah penting dari Kak Taufik Hidayatullah. Kepada Kak Taufik, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya ya. Ini aku share screen sendiri apa gimana ya? Ya, Kak, boleh share Oh, oke, screen. bentar. Bentar ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Hmm.
Sudah, Kak, sudah terlihat. Oke, sebelumnya aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tuh. di sini aku mau ngucapin dulu terima kasih buat Rensi udah ngajakin aku dan panitia Brandbus ya yang udah nyempetin bikin acara gini dan teman-teman semua yang hadir juga di sini. Mungkin aku udah tahu beberapa dan nggak tahu beberapa. Eh, di sini eh, ini konsepnya sharing aja ya, jadi bukan ngajarin, bukan gimana. Jadi konsepnya lebih ke sharing aja. Oke, di sebelumnya sama Nancy udah dijabarin nih gimana tips buat lomba, gimana gimana proses UX-nya itu, proses thinkingnya itu kayak apa. Nah, di sini aku mau coba lebih bahas tentang UI, jadi lebih ke user interface-nya. Tapi sebelum itu, mungkin nggak asik kalau nggak kenalan dulu. Oke, jadi di sini namaku Ahmad Taufik Hidayatullah, bisa dipanggil Taufik aja. Untuk experience lomba, sebenarnya aku nggak ada luck sama sekali di lomba. Jadi kalau soal lomba aku sangat nol nol besar karena nggak pernah menang, nggak pernah lolos. Jadi mungkin itu lebih ke arahnya Rensi. Jadi kalau aku lebih ke arah eh, experience secara profesional aja. Jadi untuk pengalaman kerja baru tahun ini di freelance sebagai UI designer di Flower Studio dan sekarang lagi eh, intern di Hatipo Studio. Eh, Oke, mungkin itu aja. Kita langsung masuk ke materi aja ya. Oh ya, buat kalian yang mau connect sama aku bisa ke Dribble atau LinkedIn dan juga di Twitter juga ada. Oke, kita di sini mau aku di sini mau nyampaikan beberapa hal. Sebenarnya ada banyak, tapi aku mau kita fokus ke beberapa hal ini aja. Jadi ada beberapa, ada clarity, familiarity, user control, hierarchy, proximity, common region, similarity, continuity, dan computer analysis. Nah, di sini di sini ada dua hal yang pengen aku tekankan, yaitu UI Design Principles dan juga Gestalt Principles. Mungkin eh, di sini ada WRI angkatan lama nggak ya? Kalau yang WRI angkatan lama mungkin eh, udah nggak asing, soalnya dulu pernah dikasih materi ini juga. Dan aku mau shout out juga sama eh, mentor-mentor teman-temanku, kayak Emir, Irsyad, Raffi, dan juga eh, Denny yang dulu sempat bikin materi ini. Jadi ini sebenarnya materi yang udah ada, aku reuse lagi karena materinya menurutku juga udah cukup bagus untuk di sharingkan ke teman-teman. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang desain UI design principle dulu. Oke, kejelasan dan konsistensi, yaitu membantu menciptakan tampilan yang mudah dipahami dan konsisten, sehingga user langsung tahu cara menggunakannya tanpa banyak berpikir. Yang kedua, mengurangi kesalahan. Dengan aturan yang jelas, user lebih mudah mengontrol interaksi dan tidak merasa terjebak saat melakukan kesalahan. Terus yang ketiga, efisiensi desain. Prinsip UI adalah best practice yang sudah terbukti sehingga desainer tidak perlu selalu mulai dari nol. Nah, itu poinnya. Tidak perlu selalu mulai dari nol. Ini cukup ngebantu buat teman-teman yang mungkin mau ikut hackathon juga itu ya. Eh, Maksudnya apa sih? Pasti masih bingung apa sih kok kejelasan dan konsistensi itu apa? Mengurangi kesalahan itu apa? Nah, ini aku akan coba jabarin satu-satu dari hal-hal yang udah aku sebutin sebelumnya. Oke, jadi yang pertama, eh, clarity. Nah, intinya adalah semua elemen harus jelas fungsinya, gampang dipahami dan nggak bikin bingung. Intinya adalah jelas. Oke, Eh, tampilan atau antarmuka yang kita bikin itu harus jelas. Ini buat apa? Tanpa membingungkan user. Ini ada contoh jeleknya. Kayak uncheck boxes to remove these ingredients. Ada checkbox, ada tulisannya no lettuce. Nah, berarti itu kalau dicek itu no lettuce. Apa kalau di uncheck itu lettuce apa gimana? Saya kan masih bingung kan. Nah, di situ ada dua informasi yang bertabrakan gitu. Jadi ininya kan perlu waktu dua kali. Jadinya waktu buat
user itu akan lebih lama dan akan bikin user frustasi dan akhirnya bisa aja nggak pakai aplikasi kita. Itu poin yang pertama. Selanjutnya adalah familiarity. Di sini ikuti pola yang sudah dikenal user. Interface yang bagus adalah interface yang familiar bagi user. Tiap kalian buka sebuah website atau sebuah aplikasi, kalian akan menemukan hal-hal yang posisinya akan pasti di situ. Kayak misal di sini ada navigasi di sebuah uh, website landing page gitu atau website e-commerce. Akan navigasinya itu akan selalu ada di atas karena user emang udah familiar dengan itu, nggak usah ngide. Itu ditaruh di bawah lah, itu ditaruh di mana lah, di tengah atau di mana. Nah, itu udah emang polanya gitu, jadi kita pakai pola yang udah generik itu, udah biasa dipakai oleh user kayak gitu. Terus yang ketiga adalah user control. User harus selalu merasa punya kendali penuh saat menggunakan interface, kayak opsi untuk undo, redo, exit, dan lain-lain. Kayak misal di sini ada pop up iklan gitu ya, ads banner gitu. Nah, kalau user mau keluar, kan kita udah terbiasa, kan bisa nge-close di pojok kanan atau di tengah bawah, kayak gitu. Kayak yang contoh atas. Contoh atas ini contoh yang benar. Nah, kalau yang di bawah ini kan nggak ada ya. Kan user jadi bingung kayak, ini harus ngapain? Ini aku mau lihat belakangnya, tapi ini keluarnya gimana? Nah, kalau user udah frustasi ya, berarti aplikasi kita nggak ramah pengguna. Ya. Nah, kayak gitu. Terus yang terakhir adalah hierarki, yaitu proporsi antara warna, teks, negative space, dan juga sizing. Sebenarnya ini eh, kompleks banget. Eh, warna untuk soal color, teks, negative space, dan juga sizing itu sebenarnya cukup kompleks. Ada aturan-aturan tertentu yang gimana biar komposisinya itu bagus. Cuma kayaknya terlalu dalam banget dan waktunya nanti takutnya kepanjangan juga. Jadi aku singkat di hierarki ini doang. Kayak kita udah lihat di sini udah kan maksudnya kayak cocok gitu. Eh, dari teks. Teks yang paling besar itu adalah teks yang ada di sini. Berarti tensi pertama user harusnya ke sini. Nah, setelah itu mungkin baru ke bawah sini. Setelah itu baru ke sini. Ya kan? Jadi jelas gitu. Nggak yang random dan nggak jelas gitu. Dan juga terus perihal warna. Nah, kenapa ini warnanya merah? Karena ini sifatnya kayak urgent atau alert bagi user. Kalau misal special offernya ini itu tinggal 12 jam gitu. Jadi ada arti-arti untuk tiap-tiap warnanya sebenarnya. Jadi nggak boleh ngasal juga. Dan juga aku pengen ngasih saran juga buat teman-teman di sini. Soalnya kebanyakan aku kalau misal lihat UI di lomba-lomba eh, itu agak beda sama UI yang ada eh, di desain-desain sama orang profesional gitu. Kebanyakan eh, kalau di lomba itu aplikasi yang backgroundnya warnanya kuning gitu. Background background aplikasi yang warnanya eh, modelnya mungkin kayak ini, kayak aplikasi pemerintahan loh. Nah, itu kan warnanya kayak kadang mencolok sekali di mata ya, Pak. Dan itu bikin kita atau sebagai user kan nggak nyaman. Nah, buat aku, saranku tuh, kalau misal kalian bikin sebuah user interface, gunakan background itu warna-warna netral, kayak warna putih atau abu yang terang, light gray gitu. Jadi, eh, baru pakai warna-warna primary atau warna-warna yang mencolok kayak warna hijau, warna warna brandnya atau ya warna brandnya itu baru untuk aksen-aksen yang emang pengen di highlight kayak ini misalnya ada buttonnya warnanya hijau, ini juga hijau. Nah kan jadi proporsinya itu dapat gitu. Kalau misal ini backgroundnya ini juga hijau, terus ini hijau juga pasti sakit kan, kayak hijaunya banyak banget. Nah sedangkan ini nggak bikin kita sakit dan maksudnya justru akan nyaman untuk ngeliatin ini secara dalam waktu lama gitu karena proporsinya bagus dan visual hierarkinya bagus juga gitu. Kayak itu untuk uh, UI design principle. Selanjutnya kita bahas tentang Gestalt principle. Nanti aku kasih tahu apa bedanya yang UI design principle sama Gestalt principles. Oke, kenapa sih Gestalt? Yang satu, memahami bagaimana pengguna memandang antarmuka. Dapat membantu memahami bagaimana pengguna melihat antarmuka.
terus memperbaiki usability pada produk, dapat digunakan untuk evaluasi atau patokan pada interface. Terus yang ketiga, meminimalisir kesalahan dalam menyusun interface, sehingga dapat lebih bijak dalam menyusun sebuah konten dan interface. Oke, mungkin aku jelasin langsung aja. Yang pertama ada proximity. Oke, proximity itu adalah suatu yang berdekatan akan terlihat lebih berkaitan dibandingkan dengan sesuatu yang berjauhan. Mungkin aku lupa naruh di sini. Nah, oke, di sini ada proximity. Oke, ada. Jadi yang berdekatan dengan yang berjauhan ya. Bayangkan. Jadi di sini kalian kebayang kalau misal kart ini itu satu kesatuan sama yang bawah ini juga beda. Jadi antara ini dengan ini itu beda karena ada jarak yang cukup bisa terlihat kalau misalnya itu jaraknya jauh. Sehingga kita bisa tahu groupingnya kayak gitu. Kalau misal ini satu kesatuan, ini juga satu kesatuan. Nah, kedua kedua ini itu beda. Common region, elemen-elemen yang berada dalam batas atau latar belakang yang sama dianggap terkait, membantu pemahaman tentang pengelompokan. Jadi eh, kalau ada satu kesatuan, kalau tadi kan satu kesatuan secara jarak ya, secara pendekatannya. Nah, kalau ini satu kesatuan dalam sebuah kelompok atau grup, grup lah bahasa umumnya. Grup. Nah, ini kan bentuknya beda-beda. Di sini ada gambar, ada teks dua. Tapi ini tuh satu kesatuan. Karena ada grup, ada ini, ada garis ini. Dan yang ada di dalamnya ini eh, menguatkan satu sama lain. Kalau misal yang buku ini, itu adalah eh, gambaran atau visualisasi dari sebuah apa itu manajemen dan bisnis. Begitu juga tulisan itu. Tulisan itu memberikan deskripsi atau menguatkan gambar yang ada di atasnya. Jadi eh, ini satu kesatuan yang bentuknya berbeda tapi menguatkan satu sama lain. Kayak gitu. Membantu sehingga membantu pemahaman user dalam menangkap informasi apa yang ada di dalamnya. Oke, terus yang ketiga itu adalah similarity. Ketika sesuatu tampak mirip satu sama lain, pengguna akan mengelompokkannya bersama dan cenderung berpikir bahwa mereka memiliki fungsi yang sama. Nah, di sini aku kasih contoh di Gojek. Di sini ada satu card bentuknya sama di kotak ini. Itu di sini uh, ada apa? Jarak, terus nama, terus ini apa? Alamat, terus ini uh, label kategori atau apapun itu ya. Nah, tanpa kita uh, misal kita udah baca ini apa gitu. Kita pasti akan nangkap kalau misal ini sama ini itu saat informasinya adalah sama. Maksudnya kayak ini sama-sama nama tempat. Dan juga yang ada di dalam ini kita tahu kalau misal sama-sama eh, jarak dari kita ke tempat itu. Tanpa kita harus mikir dua kali kalau ini apa gitu. Kita udah tahu satu, yang lainnya juga oh berarti sama gitu. Jadi eh, manfaatnya ini adalah user nggak akan bingung buat mikir lagi gitu. Jadi user akan lebih mudah lagi-lagi akan lebih mudah dalam terus yang terakhir kita itu adalah continuity, di mana mata manusia cenderung mengikuti garis atau pola berkerja cenderung melihatnya sebagai konten yang berhubungan. Jadi kayak ini misal, jadi di sini di judul ini, eh, judul ini, terus baru ke sini kanan. Jadi kayak jelas gitu alurnya dari atas bawah terus belok gitu, samping gitu, kayak gitu. Oke, terus ini yang terakhir, eh, materinya lebih cepat ya, biar nggak lama-lama pasti juga udah ngantuk. Dan yang terakhir adalah kompetitor analisis, yang mana sebelumnya udah di notice juga sama Renzi kalau misal eh, itu bisa dipakai dalam kita menentukan ide apa yang bisa kita pakai untuk eh, kita problem solving dari masalah yang ingin kita angkat gitu ya. Nah, di sini aku mau ambil dari sudut pandang UI atau interface-nya.
Nah, sebelumnya aku jelasin dulu. Jadi UI Principle dan Gestalt itu memastikan desain jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Dengan prinsip tambah referensi kompetitor, kita bisa membangun interface yang ramah user, cepat dirancang, dan sesuai ekspektasi pasar. Nah, eh, kenapa? Kenapa harus komputer analisis? Karena kita mengetahui solusi yang udah ada, jadi membantu memahami lebih jauh mengenai jenis dan alur dari solusi yang sudah ada sekarang, dan mencari value yang lebih inovatif. Oke, sebelum kita harus ada UI Design Principle, kenapa harus ada Gestalt Principle? Kenapa nggak jadi satu aja? Nah, sebenarnya emang fokusnya beda. Kalau eh, UI Design Principle, ini aku coba tarik ke belakang bentar ya. Kalau di UI Design Principle itu fokusnya lebih ke antarmuka, di mana kita bikin antarmuka yang enak gitu. Nah, sedangkan kalau Gestalt Principle itu lebih berfokus gimana tentang psikologi user. Jadi tadi kan gimana user jadi lebih mudah memahami kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini bukan hal yang ini atau ini, tapi eh, bukan UI Design Principle atau Gestalt Principle, tapi ini tuh UI Design Principle dan Gestalt Principle. Sebenarnya ada banyak eh, tuntunan buat bikin UI, ada banyak hal yang bisa ditelaah atau dipelajarin. Tapi aku coba share dari dua sudut pandang ini. Jadi sebenarnya nggak pakem harus ini, tapi dua hal ini tuh udah bisa bantu kalian, bisa bantu kita buat bikin UI yang enak dilihat, nyaman dalam mengoperasikan user interface kita. Nah, gimana kompetitor analisisnya itu? Caranya ada amati, pahami, kalau itu cocok sesuai sama desain kita, udah tiru aja. Jadi kalau misal tadi ada yang tanya gimana dengan waktu yang secepat itu keton, tapi kita harus bikin sebuah desain, ya udah kita cari referensi. Misal, dan ingat ya, kalau misal cari referensi itu jangan satu. Kalau misal cari referensi satu itu berarti namanya nyontek. Nah, kalau misal cari dua atau tiga itu bisa dikatakan referensi ya. Nah, ini debatable lah. Nah, jadi kayak misal contoh, di sini ada aplikasi e-wallet gitu ya. Nah, karena kan nggak eh, hal yang pasti ada di situ kan pasti di situ. Jadi nggak usah ngide mau bikin apa gitu. Kayak kayak misal di sini tuh pasti ada eh, wallet kita itu duitnya berapa. Di sini juga ada. Oh ya udah berarti kita angkat isu yang sama. Nah, harus ada eh, informasi tentang isi duit kita di wallet itu berapa. Nah, terus ada apa lagi nih? Oh, kayaknya sama deh. Di sini ada beberapa menu, di sini juga ada beberapa menu. Oh ya, berarti setelah wallet, di bawahnya adalah menu-menu. Nah, menu-menunya apa? Nah, itu tergantung dari UX yang udah kalian eh, proses tinggi yang udah kalian jalani sebelumnya. Nah, itu gimana kalian define-nya nanti. Nah, setelah itu di bawahnya kan udah agak beda. Nah, ini bisa cari di referensi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kali aja ada yang mirip. Kalau misal, oh kebanyakan isinya gini, ya udah berarti taruh ini di sini aja. Soalnya di aplikasi AB itu eh, grup ketiganya yang paling bawah setelah setelah menu-menu ini itu isinya misal list transaksi gitu. Ya udah taruh di situ aja. Jadi kalian akan lebih punya waktu dan bisa ngehemat waktu kalian daripada berpikir terlalu kreatif. Bukan berarti kreatif salah, tapi ini kita harus milih kan. Kalau misal waktunya mepet, kita mau sengide-ngidenya, seunik-uniknya, atau selesai. Kan gitu kan problemnya. Kalau misal ada waktu ya mungkin kita bisa lebih ngeluangin waktu buat brainstorming UI yang bagus gimana. Tapi kalau misal waktunya mepet, ya menurut aku ini cara yang bisa dilakukan sih. Nah, gimana cara kita tahu aplikasi-aplikasi ini? Kan masa harus download satu-satu. Nah, sebenarnya caranya selain harus download satu-satu itu bisa lewat sebuah platform yang namanya ada Mobi dan juga Cemjo. Bisa di search aja nanti. Nah, kalau misal Mobi itu berbayar dan juga Cemjo itu gratis, tapi dia batasannya adalah
mostly aplikasi-aplikasi yang ada di Asia Tenggara. Tapi itu sudah cukup lengkap sih. Jadi di situ ada banyak aplikasi yang bisa kita eh, jadikan referensi atau kompetitor jadikan kompetitor analisnya. Kayak misal ini ada GoPay sama ShopeePay. Nanti ada aplikasi-aplikasi lain juga. Jadi gitu sih dari aku untuk kompetitor analisis ini. Dan ya itu aja yang bisa aku sampaikan. Maaf kalau agak ngomong yang nge-rap ya. Mungkin kita bisa tanya jawab kalau misalnya ada yang mau ditanyain biar lebih jelas. Aku kembaliin ke moderator. Terima kasih kepada Kak Taufik Hidayatullah atas materi yang sudah disampaikan. Nah, buat teman-teman, sekarang kita ada di sesi tanya jawab materi kedua. Teman-teman bisa raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Hmm, Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku ada pertanyaan nih, Kak. Menurut Kakak, apa kesalahan yang paling umum peserta lakukan saat melakukan kompetitor analisis? Oke, makasih pertanyaannya. Eh, Kesalahan ya. Nah, sebenarnya ini kesalahan yang pernah aku lakukan juga. Yaitu adalah saking saking apa berarti ya? Eh, karena tergesa-gesa. Waktu itu juga pas ikut hackathon UI juga. Itu adalah eh, kompetitor analisis tapi hanya satu satu aplikasi. Nah, itu mungkin entah itu karena kesalahanku dan tim ya. Mungkin nggak akan dirasain teman-teman. Maksudnya itu saking karena terlalu tergesa-gesanya. Jadi eh, itu sih kalau menurutku. Nah, itu mungkin harus jadi catatan kalau misal kompetitor analisis, namanya juga aja kompetitor analisis. Kalau mau dianalisis harus ada lebih dari satu. Jadi minimal dua atau lebih baik tiga atau lebih. Tapi kalau terlalu banyak itu mungkin akan jadi capek sendiri buat nganalisis satu-satu. Jadi makan banyak waktu juga. Itu sih kalau dari aku ya. Mungkin dari Rensi mau nambahin juga boleh. Oke, oke. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Teman-teman yang mau tanya bisa banget nih buat raise atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Hubung kita lagi ada pemateri yang ahli banget nih di bidang hackathon UI UX, yang punya pengalaman banyak dalam mengikuti perlombaan di bidang hackathon UI UX nih. Mengetikkan pertanyaannya.
Ada pertanyaan dari Cita Macita, aku izin bacakan ya, Kak. Izin bertanya, Kak. Navigation bar biasanya kan memiliki warna mencerminkan tujuan. Misal, biasanya ada tombol submit seringkali berwarna merah. Apakah itu udah mutlak atau apakah bisa diganti? Boleh dijawab, Kak Taufik? Gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Cita Macita. Oke. Eh, Tombol submit ya, tombol submit berwarna merah. Ini aku malah jarang tahu tombol submit berwarna merah. Biasanya tombol submit itu warnanya adalah warna primary dari brandnya itu sendiri ya. Jadi sebenarnya poinnya adalah bukan apakah harus merah atau enggak, tapi kita harus tahu fungsi dari warna itu sendiri. Misal, eh, misal, bentar, aku bukain deh. Oh, nggak jadi, nggak ada lupa. Sorry. Jadi misal warna itu sebenarnya ada beberapa ya. Eh, Sebagai aku jabarin jadi di sini nggak ada materinya. Ada kalau nggak salah ada 5. Jadi yang pertama itu warna primary atau warna brand. Kayak misal contoh di aplikasi Zoom ini ya, itu warna brandnya adalah biru. Oke, warna brandnya ada biru. Terus kemudian ada warna semantik. Misalnya warna yang umum. Salah satunya adalah warna hijau atau success color. Nah, warna hijau ini fungsinya adalah tujuannya adalah untuk memberikan informasi sesuatu yang eh, pesannya atau artinya adalah sukses atau berhasil atau sesuatu yang menyenangkan eh, sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh user. Hijau gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah kuning. Nah, kuning ini biasanya lebih ke warning atau sesuatu yang bentuknya sebuah peringatan. Nah, terus yang ketiga yang keempat itu adalah warna merah. Warna merah ini biasanya untuk error untuk sesuatu yang artinya adalah larangan kayak gitu. Terus yang kelima biasanya warnanya adalah informasi atau warna tambahan. Ini biasanya jarang dipakai. Nah, dari 5 atau 4 yang aku kasih tahu ini. Nah, sebenarnya tujuan submit itu buat apa? Apakah buat untuk sebuah larangan atau untuk sebuah sesuatu yang uh, artinya sukses atau peringatan atau kayak primary? Ya, gimana nih? Nah, biasanya kalau misal tombol submit aja itu bisa pakai warna primary atau warna netral. Sebenarnya gitu, bisa jadi bisa primary atau netral. Bukan Justru bukan merah, karena merah artinya adalah aktivitas yang itu dampaknya negatif gitu buat user. Contohnya misal, kalian pernah nggak sih mau nge-unfollow temen di Instagram atau di sosmed lainnya atau apapun itu? Itu pasti tombolnya warna merah. Kenapa? Karena itu sesuatu aktivitas yang eh, bentuknya kayak eh, larangan gitu dari aplikasinya. Jadi kalau misal apakah eh, tombol submit itu mutlak harus berwarna merah, jawabannya enggak, bisa pakai warna brand gitu. Baru kecuali yang sifatnya negatif bisa pakai warna merah. Itu sih dari aku. Apakah menjawab? Oh ya, ya kalau misal absolut itu eh, sebenarnya nggak ada. Kecuali itu emang tujuan dari si trigger itu tombol itu adalah trigger untuk melakukan suatu fungsi yang sifatnya larangan atau sesuatu yang negatif. Itu baru kebanyakan merah kayak ngehapus, nge-delete ya, delete sama delete itu biasanya warnanya merah. Kalau misal aktivitasnya biasa aja, kalau misal tambah button atau sesuatu yang utama, kayak misal ada 3 button nih. Misal kayak misal kalian tahu di eh, tabel gitu, tabel sebuah sistem informasi atau dashboard gitu ya. Itu kan biasanya ada tombol untuk hapus, untuk tambah, untuk edit. Nah, biasanya yang hapus itu warnanya merah, yang edit warnanya netral, kayak warna abu-abu atau warna hitam, baru yang tambah itu warnanya warna primary-nya. Karena emang fokusnya adalah fokus dari interface-nya itu adalah ke tombol primary-nya. Sedangkan yang hapus warnanya merah karena itu sebuah aktivitas yang negatif. Sedangkan yang edit itu kan netral, jadi bisa pakai warna itu. Sebenarnya nggak absolut absolut banget, tapi itu tuntunannya kayak gitu.
gitu. Oke, mohon bantu. Ada pertanyaan kedua dari Muhammad Oke. Nafiani. Bagaimana cara mengasah keterampilan kita dalam mempersiapkan mengikuti lomba-lomba seperti hackathon ini sebagai orang yang baru masuk di dunia IT nih, Kak? Terima kasih. Oke, kalau misal lomba ya, mungkin nanti Rensi bisa nambahin ya, karena kalau lomba lebih relate sama Rensi. Eh, kalau menurutku, kalau misalnya mempersiapkan untuk lomba itu kurang tahu juga karena nggak pernah ikut lomba. Kalau misal dari segi UI itu lebih sering biasain aja, biasain buat eh, eksplorasi desain. Jadi nanti kalian akan terbiasa, kalian eh, perlu emang emang perlu namanya juga ingin membiasakan, berarti kalian harus membiasakan. Dan untuk membiasakan itu butuh waktu agar kita terbiasa. Nah, jadi nggak akan bisa instan. Nah, untuk bisa terbiasa, memang harus kita spend waktu buat melakukan eksplorasi untuk UI itu sendiri ya. Jadi sering-sering buat eksplorasi UI. Buat saranku mungkin kalian bisa nanti desainnya itu diupload di sosial media. Jadi kalian bisa tahu nih progres desain kalian itu kayak gimana. Jadi nanti ketika kalian dapat case eh, harus ngedesain untuk sesuatu yang emang beneran harus didesain, maksudnya kayak dari case, kalau eksplorasi apa yang ada di otak kita ya. Nah, sedangkan kalau kita dapat case yang emang ada konsepnya nih, ada masalahnya, ada ini, ada solusinya kayak gini, user personanya kayak gini, kita akan lebih terbiasa dalam ngedesain. Jadi eh, nanti kita bisa tahu kalau misal, jadi kita udah di luar kepala gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Mungkin masih bingung, tapi mungkin Mbak Resi bisa nambahin. Oke, mungkin aku mau nambahin dikit ya. Bener sama yang dibilang Mas Taufik tadi. Jadi, coba-coba aja desain buat mengasah eh, skill desainnya. Nah, tapi jangan lupa juga kalau misalnya ikut lomba ini bisa digunakan juga sebagai ajang kalian buat berlatih. Jadi nggak usah takut, karena kalau ikut lomba ini, ya itu tadi bisa buat berlatih, menambah latihannya biar eh, menjadi lebih banyak lagi pengalamannya. Gitu sih kira-kira. Terima kasih Kak Taufik dan Kak Rensi atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Satria Nanta. Izin bertanya, Kak, langkah apa saja yang harus dipersiapkan untuk memulai menjadi freelancer? Oke, tanyanya cukup ini ya, cukup keren sih. Satria. Oke. Eh, Kalau dari aku, langkah apa? Sama kayak sebelumnya. Itu adalah eksplorasi. Jadi untuk jadi seorang freelancer, kita kan harus punya porto. Nah, untuk bikin porto, kita harus sering eksplorasi agar desain kita bagus dan eh, desain yang kita hasilkan itu jadi bagus gitu ya intinya. Nah, eh, tapi nggak hanya sekedar eksplorasi, eksplor gitu. Tapi kita harus tunjukkan eksplorasi kita itu gimana, progres kita itu kayak gimana. Nah, itu gimana cara nge-share itu? Kalian bisa nge-share untuk kalau misal case UI designer ya, itu bisa di Dribble, bisa di LinkedIn, bisa di sebenarnya ada banyak, tapi ada kontra, ada layers dan sebagainya macamnya. Kayak Twitter juga bisa. Tapi menurutku yang cukup enak itu bisa di Twitter, di Dribble dan juga di LinkedIn eh, karena ekosistemnya itu cukup membantu menurutku. Tapi selain itu kalian juga eh, harus membangun koneksi juga. Jadi nggak sekedar explore-explore, tapi kalian nggak punya teman, kalian nggak punya kenalan. Nah itu eh, perlu di boost juga. Karena bisa aja kalian nggak sangka-sangka kalian dapat, misal kalian dapat kerjaan itu dari orang kenalan dari teman kita gitu. Misalnya teman kita punya teman, terus gara-gara kita nge-share, terus di-share balik sama teman kita, terus nyampe ke orang itu, akhirnya ngekontak kita. Karena itu kita nggak akan tahu. Jadi selalu buka koneksi ke siapapun, kayak gitu. Eh, itu sih. Mungkin eh,
kalau dari teman-teman ini mungkin bisa sharing satu sama lain, kayak mungkin yang aku udah tahu kan di sini ada Levi juga. Jadi eh, mungkin Levi bisa bisa bimbing teman-temannya, jadi mungkin nanti akan dibuka koneksi dan sebagainya macamnya kan, jadi bisa sharing ilmunya bermanfaat gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, siap. Nah, sudah. Baik, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman udah cukup tanya jawabnya. Oke, aku ucapin terima kasih kepada Kak Rensi dan Kak Haik dan Kak Taufik yang udah memberikan materi yang sangat bermanfaat pada episode malam ini. Nah, buat teman-teman, habis ini kita ada sesi dokumentasi bersama. Aku kasih waktu 2 menit untuk teman-teman persiapan untuk on kamera ya. Mungkin bisa dibantu oleh operator. Oke, aku hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Eh, aku ucapin terima kasih lagi. Nanti aku kirim di grup ya. Aku ucapin terima kasih lagi kepada Kak Rensi dan Kak Taufik. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi bekal berharga buat teman-teman mahasiswa teknologi informasi agar semakin siap nih menghadapi kompetisi baik di tingkat kampus maupun nasional, terutama dalam cabang lomba hackathon UI UX. Nah, teman-teman, besok masih ada berbagai episode yang gak kalah seru dari hari ini. Dan pastinya diisi oleh pemateri yang gak kalah keren dan kece. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya di episode-episode berikutnya. Aku Mary, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dan jangan lupa untuk isi absensi yang ada di grup nanti ya, teman-teman semua. Terima kasih.